Halo, perkenalkan saya R. Muhammad Beryandi dari Angkatan 3 Kelompok 1 Latsar CPNS Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan terkait profil dari Sekretariat Daerah. Yuk, kita sama-sama simak videonya. Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi terwujudnya Kabupaten Majalengka Langkung Sae. Misi 1. Membangun kehidupan beragama dan sosial Langkung Sae. 2. Meningkatkan kualitas mutu kesehatan, pendidikan, dan keterampilan masyarakat. 3. Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan berbasis desa serta tata ruang berkelanjutan. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital serta pembangunan branding. 5. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kelestarian lingkungan hidup. 6. Optimalisasi reformasi birokrasi pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut. Dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang memimpin para staf ahli dan para asisten daerah. Asisten Daerah 1, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membidangi urusan pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat, serta kelompok jabatan fungsional. Asisten Daerah 2, Perekonomian dan Pembangunan, membidangi bagian ekonomi dan pembangunan dan bagian pengadaan barang jasa, serta kelompok jabatan fungsional. Asisten Daerah 3, Administrasi Umum, membidangi bagian umum, bagian perencanaan dan keuangan, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, dan bagian organisasi, serta kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya, mari kita simak bersama apa saja tugas dan fungsi dari seorang analis kebijakan. Sebagai seorang analis kebijakan, di bagian protokol dan komunikasi pimpinan memiliki fungsi yang strategis, yaitu memastikan setiap langkah komunikasi dan kebijakan pimpinan berbasis data, analisis, dan membangun citra positif pemerintahan. Hal tersebut dapat diimplementasikan ke dalam tugas pokok analis kebijakan, antara lain menyusun formulasi kebijakan, yaitu menstrukturisasi masalah publik yang kompleks guna menentukan agenda kebijakan yang tepat sasaran. Kedua, membuat rekomendasi kebijakan dengan menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data empiris dan kajian mendalam secara akuntabel. Ketiga, melakukan evaluasi kebijakan, yaitu untuk menilai dampak, efektivitas, dan efisiensi kebijakan, serta dapat memberi masukan untuk penyempurnaan kebijakan. Dari uraian tugas dan fungsi tadi, berikut ini merupakan standar layanan minimal yang dapat diwujudkan, antara lain: pertama, terkait dengan tersedianya materi komunikasi pimpinan. Contohnya seperti 1. Naskah sambutan, 2. Bahan atau materi paparan, dan yang ketiga, produk hukum berupa kebijakan pimpinan yang tepat dan sesuai dengan konteks. Dari penjelasan terkait tugas dan fungsi, kemudian standar layanan seorang analis kebijakan, lalu perwujudan nyata apa yang bisa dilakukan dalam upaya mengimplementasikan konsep Smart ASN. Sebagai ASN di bagian protokol dan komunikasi pimpinan, saya berkomitmen meningkatkan kinerja melalui perwujudan Smart ASN dengan cara berintegritas, profesional, serta adaptif dalam menghadapi perubahan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan juga bisa memanfaatkan teknologi informasi
dan dapat berupaya memberi manfaat nyata bagi instansi dan masyarakat. Dengan Smarta ASN, mari kita wujudkan bersama Majalengka yang langkung saya.